didistribusikan pada endapan logam maupun yang terbentuk oleh proses sedimentasi, ya, hasil proses rombakan dan pelapukan. Jadi ada proses rombakan dan pelapukan baik itu secara kimiawi maupun secara mekanik. Ya, ada jenis endapan sedimenter. Yang pertama namanya endapan sedimen residu atau sisa, atau sering kita dengar dengan endapan residual. Ada atau kemudian ada endapan hasil oksidasi dan pengayaan supergen atau supergen enrichment, dan ada endapan sedimen evaporit. Nah, 4 jenis endapan sedimen ini ya, dikontrol oleh beberapa faktor. Ya. Pertama, komposisi dan struktur batuan asalnya atau host rock-nya, kemudian temperatur dan iklim, medium atau media transportasi, dan garis miring lamanya terus berjalan. Maksudnya semakin lama ya prosesnya, waktu yang ada, maka juga proses pelapukan dan proses agen-agen vegetasi juga semakin tinggi dalam kerja. Ya, tentunya temperatur dan iklim di sini jelas berbeda ya, seperti di Indonesia dengan di Australia ya, dengan di Eropa ya, berbeda iklim. Karena berbeda temperatur, maka proses atau sedimentasi berbeda ya, tingkat erosinya berbeda, tingkat pelapukannya berbeda gitu ya, dan sebagainya. Topografi ini artinya ada morfologi perbukitan, pendataran itu yang lebih mudah terkikis adalah perbukitan. Sedang lembah dan sungai itu lebih sering menjadi tempat atau tempat berkumpul endapan-endapan. Ya, komposisi struktur batuan asal. Ya, asal beku asam, batuan beku intermediate, batuan beku basah, dan batuan beku ultra basah. Ya, kita lihat nanti. Kemudian sedimentary hosted deposit merupakan terminologi endapan-endapan mineral yang berasosiasi batuan sedimen dengan genetik. Ya, ada syngenetik, ada epigenetik. Ya. Syngenetik ya, jadi endapan masuk subida. Ya. Ada epigenetik, endapan skan deposit. Ya, kita bahas yang pertama dulu ya. Jadi ada 4 ya. Yang pertama adalah endapan sedimen residual atau endapan residu. Merupakan endapan hasil proses rombakan dan pelapukan ya, dominan proses kimiawi dibanding proses mekanis ya, yang tidak tertransportasi karena kondisi-kondisi tertentu di mana dia batuan asalnya. Nah, di situ juga dia mengalami proses rombakan ya, dan pelapukan. Nah, kita lihat di sini dominasi proses adalah proses kimiawi dibanding proses mekanis. Kemudian mineral-mineral baru ya, dalam ini mineral pada endapan residu dapat berasal dari hasil proses rombakan dan pelapukan atau bersumber dari batuan asal yang mengandung unsur logam. Nah, contoh ya yang kita bisa yang dengan endapan residu ini adalah nikel ya, nikel atau ya. Kalau kita ketahui ya, nikel atau platinum merupakan endapan residual dari batuan induk batu ultra basah unit ya, yang itu komposisi SiO4 dan Ni ya, nikelnya yang kita lakukan penambangan terhadap tersebut. Nah, kemudian syarat terbentuknya terdapat batuan sebagai sumber unsur atau lodes. Ya, jadi sumber unsurnya ya mineral di batuan di nikel gitu ya. Kemudian dia akan tertentu. Kemudian iklim yang sesuai untuk pelapukan itu kimiawi ya.
reliefnya rendah, ya daerahnya landai. Kenapa? Kalau relief tinggi, ya maka tidak akan dia pasti akan tertransportasi, gitu ya. Kalau daerahnya landai, ya maka dia akan tertransportasi di situ. Kemudian kecepatan, ya, atau medium transportasinya ini lambat, bahkan tidak ada proses transportasi itu. Kemudian kestabilan wilayah, ya tidak mengganggu proses akumulasi. Ya, contohnya isi, ya, hematit, limonit. Ini banyak kita lihat, ya, di beberapa penambangan hematit dan limonit, ya. Kemudian bauksit ini untuk mengambil aluminiumnya, ya, di Kalimantan nanti akan ada penambangan besar, ya, untuk alumina ini, ya, bauksit ini, karena sudah dapatan besar dari Rusia yang dana cukup banyak, ya, sekali. Kemudian mangan, ya, kemudian nikel tadi, ya, nikel laterit, ya. Endapan residu besi, ya, batuan asal kaya akan besi. Batuan karbonat mengandung, ya, replacement, rijang atau chert, ya, batuan besi basah yang kandungan Fe-nya lebih banyak ketimbang Al-nya. Ya. Contoh, ya, biji itu ada limonit, hematit, biotit, ya. Nah, tubuh endapan berupa besi karbonat atau besi sulfida dalam bentuk perlapisan atau blanket, nodul, kompresi, kantong-kantong, ya, pocket, lensa, oolitik. Ya. Nah, ini kita lihat contoh bagaimana proses terbentuknya endapan residu. Jadi harus ada komponen airnya, harus ada proses kencingnya, pencuciannya. Nah, karena disitulah agen-agen pelapukan, ya, bisa melakukan pemisahan. Nah, kita lihat di sini ada pemisahan. Kalau tadinya pirit itu, ya, mineral pirit itu komposisinya F2, F4, FOH, gitu ya. Setelah dia terkena oleh air, ya, dia akan mengalami yang namanya proses pencucian, ya. Pencucian, maka si Fe-nya tadi, ya, si Fe-nya tadi akan berasosiasi dengan SO4-nya, gitu ya. SO4-nya dan H2SO4 atau peroksida. Maka kalau dia tadi terkena air, maka dia akan kesan karat, seperti itu, ya. Nah, karat, makanya kalau besi kena air dia sangat bereaksi, gitu ya. Dan karat itu asam, ya, H2SO4, seperti itu. Kemudian F4 juga masih tercuci lagi air, ya, sehingga dia menjadi FeOH H2SO4, sama juga, ya, menjadi proses leaching lagi dan terbentuk lagi H2SO4. FeOH inilah yang nanti mengalami oksidasi, ya, oksidasi hidrogen mengikut ke air, ya, yang tersisa adalah Fe2O3. Nah, itu adalah besi oksidanya, ya, ya, kaya akan proses endapan residu ini, artinya tidak ada gangguan, ya, tidak tertransportasi, gitu ya, tidak ada aliran, gitu ya, dia hanya pada titik tujuan asalnya berada. Kemudian endapan mangan, nah ini juga sama, ya, jadi, ya, mangan oksida, ini mangan dioksida, ya. Batuan itu bisa batu gamping, dolomit, ya, dengan kadar Al, ya, batuan beku, ya, skis, kristalin, dan Mn atau mangan. Endapan hidrotermal dan metastatik mengandung Mn atau mangan. Boksit,
rodokrosit, kemudian rodonisiderit, peptid, dan lain-lain. Jadi semua sama ya untuk endapan. Prosesnya pasti menggunakan air ya, melibatkan air dan batuan induknya yang kaya akan komponen itu ya. Kalau tadi besi, maka dia harus batuan beku basah ya, yang Fe-nya besar daripada Al. Nah, ini kalau di sini dolomit bisa ya, batuan beku bisa, yang penting dominan kadar Me ini ya sangat banyak di kita ya. Kita merupakan lempeng benua Kalimantan ini, dan dia adalah granitik ya, granitik air ini sangat besar. Makanya sempat ada eksplorasi kita ya di daerah Kaltim, apalagi ya kandungan aluminanya itu banyak. Kemudian endapan aluminium, nikel ya, nikel juga kita tahu kita merupakan tambang nikel besar di dunia saat ini untuk di Asia ya. Kalau ini merupakan hasil bukan dari batuan beku ultrabasa, batuan beku ultrabasa yang mengalami proses leaching tadi, pencucian ya, untuk laterit ya, menjadi pemisahan dan konsentrasi Ni-nya ya. Terakhir fosfat hampir sama. Itu tadi yang endapan residual. Kemudian yang kedua ya, endapan. Nah, endapan placer artinya place ya, artinya ada penempatan ya. Ada berarti. Nah, endapan terjadi karena pemisahan mineral-mineral berat hasil bukan oleh transportasi. Jadi ini ada agen transportasi. Ya. Ada proses pemisahan ya, karena beratnya ya, jadi pengaruh graviti lagi ya. Ya, mineral-mineral berat, logam maupun logam, dan ikatan di dalam batuan asalnya ya. Pelepasan karena dilakukan oleh air ya, hujan, sungai, gelombang, dan lain-lain ya, atau angin, lalu proses transportasi ya. Jadi ada proses transportasi dalam pembentukan endapan. Nah, syarat terbentuknya ya, bentuknya harus mengandung mineral berat yang diharapkan. Nah, jadi harus ada Cu-nya ya, atau tembaganya, harus ada Aku-nya atau emasnya gitu, harus ada Ag-nya atau peraknya, harus ada Pt-nya atau platina, seperti itu. Nah, adanya seleksi dominan mekanik ya. Nah, kemudian topografi reliefnya ada, intinya seperti itu, ada pemiringan sehingga dia bisa mengalami proses transportasi. Kemudian ada kestabilan wilayah, jadi ada tempat akumulasi yang permanen ya, yang bisa menyebabkan endapan ini terbentuk. Nah, kalau tidak permanen maka endapan tidak terbentuk, hanya proses transportasi saja ya. Konspiran tergantung pada berat, daya tahan terhadap lapukan, kekerasannya, ya, bentuknya, ukuran, endapannya, dan kecepatan arusnya. Tentu berbeda ya, kita lihat di sini bentuk yang bulat akan lebih cepat dibandingkan bentuk yang meskipun berat jenisnya sama. Jadi semakin kemudian mineral yang ukurannya lebih kecil pasti lebih cepat ketimbang dengan lebih besar, sekalipun berjenis dan bentuknya sama ya. Kemudian mineral dengan berat jenis yang lebih besar ya, lebih dibanding yang
jenis yang kecil. Jadi kita harus bisa membedakan ya, kalau di kedua tadi ukuran. Jadi meskipun tadi jenisnya sama, tapi ukuran lebih kecil, pasti dia lebih mudah mengendap. Ya, contoh, ya, misalnya COVID kaya akan unsur Nika dan unsur Al. Nah, mana yang lebih duluan terendapkan? Pasti AL-nya, karena AL lebih kecil tapi dia lebih berat ketimbang Nika-nya. Seperti itu. Contoh endapan pressure ini ya, ada emas, ada platina, ada timah, ya, ferit, ada besi, ada nitrogen, manganese, protein, zircon. Nah, ini banyak sekali kita temukan di Indonesia, apalagi di tempat kita di Kalimantan. Kita tahu di daerah Hulu sana, ya, banyak tambang emas yang masih menggunakan dulang, ya, sehingga mengambilnya pasti di sungai, ya, dan itu adalah endapan pressure. Ya. Kemudian endapan pressure, ya, itu ada beberapa. Ada illuvial pressure, jadi endapan tidak jauh dari sumber batuan asalnya. Contoh, nah, begitu. Kita tahu ya, kalau ada yang suka nonton film fiksi juga ya, ada apa? Itu lupa saya. Nah, itu ceritanya ambil settingnya itu ya, proses batuan yang sudah ditambang, ya, semuanya warnanya putih, gitu, karena itu adalah batuan beku granitik, ya, batuan beku asam, ya, yang kaya tim. Kemudian ada stream pressure, kapan oleh arus bahtai, ini jadi pressure bentuk. Dan nah, ini paling sering kita jumpai adalah pasir besi, ya. Besi ini sangat sering digunakan di petani. Kemudian Aeolian pressure. Nah, Aeolian pressure ini dapat pressure yang dibawa oleh angin, terutama di daerah iklim yang kering atau gurun. Ya, ini contoh tadi yang ya. Ada yang ada yang pressure. Nah, kontrolnya halus, ada air H2O. Nah, air ini adalah tanah, ya, atau ground water. Dan kita lihat itu ada garis putus-putus, ya. Garis putus-putus ini adalah ground water level. Di sini, ya, ini aliran air tanahnya, ya. Di sini ada recharge area, ya. Di sini ada ore body-nya tadi, ya, yang asalnya gitu. Dan di bawah sini, ya, di sini ada aliran sungai, ya, sungai, dan sungai resin, soil, ya. Nah, di sisi ya, kita lihat di sini ada ore body, ya, yang mengalami endapan residual tadi. Jadi dia memperlihatkan bentuk ore body-nya meskipun sudah mengalami proses pelapukan. Nah, disinilah terjadi proses yang namanya anomali residual, ya. Di sini terjadi proses HD, ya, pemisahan konsentrasi mineral-mineral logam. Ya, di sini ada keterangan di sini, ya, anomalous metal, ya, derived by a combination of natural weathering and mechanical movement. Jadi mengalami proses pelapukan, dan kita lihat ini luas, ya, cukup panjang gitu. Kemudian di sisi
lembah ya di sungai. Di sini juga terbentuk seepage anomali dan stream anomali. Ini yang tadi yang namanya ya. Nah, di sini yang kita lihat anomalous method mostly largely derived from solution ya dan biogeochemical analysis. Seperti ini ya, leakage halus menuju atas dari orok ya, kita lihat tadi di situ. Jika mau pergi permukaan miring, anomali yang bergeser ke arah lembah. Pergeseran anomali tergantung pada dispersi ya. Dispersi tadi itu adalah sebaran ini. Nah ini contoh ya, kalau yang mekanis ya, pannya itu kalau tubuh seperti ini ya, dalam morfologi yang datar ya atau landai, maka dia tidak akan jauh dari jadi di kiri ini. Kemudian kalau dia ada kemiringan seperti gambar kedua ini ya, tampak atas dan tampak sampingnya gitu ya. Maka orbodinya di sini ya, sementara endapan sedimenternya tadi ada di sini, endapan tracer sudah ada transportasi akibat ada penyebab lereng. Nah ini jelas-jelas kalau ini ada endapan tracer tepat pada jalur sungai ya atau sungai, sehingga hasil lapukannya ini ikut larut ya, terkumpul di paint mount aluvial atau arahnya gitu ya. Tadi itu proses mekaniknya. Nah sekarang kimianya. Nah tadi kita proses kimia itu lebih dominan kalau untuk residual. Sementara untuk pressure itu proses mekaniknya yang lebih dominan. Nah kita lihat di sini ya, sama-sama sebenarnya mempengaruhi dari proses pelapukan atau terbentuknya. Cuman kalau tadi kita lihat endapan mekanis ya seperti tadi dan endapan kimia seperti ini. Jadi di endapan kimia ya dia juga mengalami proses dispersi, tetap harus ada air ya, tetap harus ada air tanah ya. Dan itu yang menyebabkan terjadinya terbentuknya endapan sedimenter ini. Dan ini ore bodinya ya disseminated ya, tersebar dan sudah terkonsentrasi ya. Jadi kalau di sini ore bodinya ini batuan gitu ya, batuan beku tadi belum terpisah. Sini sudah terpisah ya, terkonsentrasi tadi ya, seperti reaksi kimia tadi. Jadi endapnya dan endapan hematitnya itu sudah ada. Nah ini kalau bukannya miring, kalau miring dia seperti ini. Jadi ada yang terkikis ya, mineralisasinya itu terbentuk endapan sedimenter. Nah ini juga sama ya, ini untungnya ada perakaran ini ya, tumbuhan ini juga mampu menahan dari ore body atau mengalami pelapukan tadi. Kita bentuknya seperti ini. Tetap kontrolnya adalah dari ya itu ya 6 menit ya. Tapi mudah-mudahan bisa cukup jelas ya. Cukup tadi Bapak menjelaskan. Tidak, Jelas, Pak. Pak. Jelas ya. Jelas. Jadi endapan sedimenter itu ada 4 tadi ya. Dan dari 4 itu secara umum ya yang sering kita jumpai 2 tadi ya. Artinya
residu endapan laser. Ya, endapan evaporit itu agak jarang dan memang agak sulit juga untuk kita lakukan tambangan. Ya. Kalau di endapan residual dan endapan laser sudah banyak sekali contoh penambangan di Indonesia, ya, bahkan skala besar yang sudah dilakukan. Contoh kalau nikel itu di Sorwako, yang sudah besar sekali penambangannya, itu juga endapan sedimenter. Kemudian pulau itu di Timah juga sama. Ini juga endapan residual, ya, dari batuan asalnya adalah batuan beku asam granitik, ya, yang kaya akan kandungan SN atau timah. Begitu. Nah, bagaimana nanti kaitannya dengan kalian bicara dengan bahan tambangnya? Nah, maka kalian harus tahu bahwa sebenarnya yang namanya nikel, itu merupakan hasil konsentrasi daripada batuan induknya, gitu ya. Dan batuan induknya kembali lagi adalah batuan beku. Ya. Ada beberapa batu gamping, tapi tidak dominan. Nah, pasti dominasi batuan beku. Seperti halnya alumina di tempat kita di Kalimantan. Kita sangat kaya, ya, khususnya di daerah Kutai Timur, ya. Itu di sana ada kars, kemudian ada beberapa batuan granitik, ya, kita kaya akan batu proses konter bunga atau bauxit, kita sangat kaya, gitu. Mungkin itu, ya. Ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Apakah cukup jelas? Jelas. Cukup. Ya, jelas. Nanti pertemuan berikutnya, karena endapan sedimenter ini ya Irfan Rizhan, kenapa Irfan? Oh, Pak. Oh, ya, ya. Jadi di materi selanjutnya kita bahas lagi tentang endapan porfiri, ya, karena terpenting atau jenis bahan yang itu adalah unsur-unsur logamnya, ya. Kalian harus sudah memiliki orientasi pandangan tentang industri yang layak ditambang, ya. Jadi kalau kemarin di guru dasar kalian mempelajari tentang bagaimana proses pembentukan batuan, ya. Ini kita lihat bagaimana dari segi keekonomiannya atau mineral yang bernilai ekonomis yang bisa ditambang, dan bagaimana genetiknya sehingga bisa mengkorelasikan, kalau daerah itu ada batuan ini, maka jalurnya mana, itu kan berarti dia ada di batuan beku yang intermediate. Intermediate-nya yang mana? Dia harus ada asosiasi dengan di sini ada andesit seperti itu. Nanti kita akan lebih bahas di detail di pertemuan selanjutnya. Ada pembahasan endapan porfiri, ya. Mungkin itu Mas Rehan udah di screenshot semua.
Oke ya, kalau begitu saya cukupkan temuan kita malam hari ini.